Dapatkah Anda membayangkan sebuah tempat di mana Anda dibayar untuk menikah? Bagi banyak orang, ini adalah sebuah mimpi, namun bagi orang-orang di negara ini adalah sebuah kenyataan. Tempat-tempat di mana hanya ada sedikit pria, sehingga untuk menikahi salah satu wanita cantik, mereka akan membayar Anda dengan gaji yang besar. Tonton terus hingga akhir video dan temukan negara mana saja mereka. Ingatlah bahwa kami mengupload video setiap hari, jadi jangan lupa untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi agar Anda tidak melewatkan video baru kami. Nomor 10 Armenia. Insentif pedesaan untuk keluarga Armenia, sebuah negara pegunungan di wilayah Kaukasus, menghadapi krisis demografi karena emigrasi massal dan populasi yang terus menurun. Pemerintah Armenia telah mengimplementasikan program-program untuk memerangi depopulasi, terutama di daerah pedesaan. Insentif ekonomi ditawarkan kepada keluarga muda, termasuk subsidi perumahan, pinjaman berbunga rendah, dan bantuan keuangan bulanan. Namun, program-program ini terutama ditargetkan untuk warga negara Armenia dan pasangan lokal. Orang asing yang menikahi wanita Armenia dapat memperoleh manfaat dari insentif ini selama mereka tinggal di negara tersebut dan secara aktif berpartisipasi dalam pengembangan masyarakat. Gagasan bahwa Armenia membayar untuk menikah didasarkan pada keberadaan program pedesaan yang mendukung pasangan yang baru menikah untuk menstabilkan populasi. Namun, insentif ini tidak secara khusus dirancang untuk menarik orang asing, tetapi untuk memperkuat komunitas lokal. Nomor 9 Italia. Merevitalisasi komunitas pedesaan Italia dikenal dengan desa-desa pedesaannya yang menawan yang menghadapi depopulasi karena emigrasi ke kota-kota besar. Sebagai tanggapan, beberapa daerah telah meluncurkan program untuk merevitalisasi komunitas mereka. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah penjualan rumah seharga €1 di daerah seperti Sisilia, Sardinia, dan Calabria. Program-program ini tidak secara khusus ditujukan untuk mendorong pernikahan, tetapi untuk menarik penduduk baru yang ingin berinvestasi dan merevitalisasi daerah. Namun, beberapa kota telah memperluas penawaran mereka dengan menyertakan subsidi keuangan bagi pasangan muda untuk pindah dan memulai keluarga di tempat-tempat ini. Kesalahpahaman bahwa Italia membayar untuk menikah berasal dari kesalahpahaman tentang program-program ini. Meskipun tidak ada insentif langsung untuk menikah dengan warga negara Italia dan menetap di salah satu komunitas ini dapat membuka pintu untuk mendapatkan manfaat tertentu seperti subsidi renovasi atau pembebasan pajak. Ingat, kami mengupload video setiap minggu, jadi jangan lupa untuk berlangganan. Nomor 8 Singapura. Pernikahan dan dukungan keluarga Singapura memiliki salah satu angka kelahiran terendah di dunia, yang membuat pemerintahnya menerapkan kebijakan agresif untuk mendorong pernikahan dan pembentukan keluarga. Namun, insentif ini terutama ditargetkan untuk warga negara dan penduduk tetap. Pemerintah menawarkan subsidi yang signifikan untuk pembelian rumah bagi pasangan yang sudah menikah dan bonus finansial untuk kelahiran anak. Selain itu, ada program dukungan untuk biaya yang berkaitan dengan pengasuhan anak, seperti pendidikan dan perawatan medis. Pasangan campuran yang salah satu pasangannya adalah orang asing dapat mengakses beberapa manfaat ini setelah mendapatkan izin tinggal. Meskipun insentif finansial ini nyata, tidak ada kebijakan resmi yang membayar orang asing untuk menikahi wanita Singapura. Mitos ini mungkin muncul karena besarnya tunjangan pemerintah untuk keluarga lokal yang diterjemahkan ke dalam ribuan dolar dalam bentuk subsidi dan pembayaran langsung. Nomor 7 Korea Selatan. Mendukung pernikahan di pedesaan Korea Selatan adalah negara maju yang menghadapi penurunan angka kelahiran yang mengkhawatirkan. Di daerah pedesaan, masalahnya bahkan lebih parah, dengan banyak pria lajang yang tidak dapat menemukan pasangan karena migrasi massal wanita muda ke kota. Sebagai tanggapan, beberapa pemerintah daerah menawarkan insentif keuangan bagi pria lajang yang menikah dan tetap tinggal di daerah pedesaan. Meskipun program-program ini terutama menargetkan warga negara Korea Selatan sendiri, imigrasi wanita asing telah didorong melalui agen pernikahan yang diatur. Insentif yang diberikan termasuk subsidi perumahan, dukungan keuangan untuk mendirikan bisnis, dan bantuan pengasuhan anak. Namun, kebijakan-kebijakan ini tidak melibatkan pembayaran langsung kepada orang asing yang menikahi wanita Korea Selatan, dan difokuskan untuk merevitalisasi masyarakat pedesaan.
Kebingungan mengenai pembayaran pernikahan mungkin disebabkan oleh popularitas program pemerintah daerah yang dirancang untuk mendorong stabilitas keluarga dan inklusi sosial. Nomor 6 Portugal, revitalisasi daerah pedesaan dan daerah berpenduduk. Sedikit Portugal menjadi terkenal dalam beberapa tahun terakhir karena program insentifnya untuk menarik penduduk ke daerah pedesaan yang sepi penduduk. Beberapa kota kecil menghadapi ketidakseimbangan gender yang mencolok, dengan penduduk yang didominasi perempuan. Sebagai tanggapan, beberapa kota telah meluncurkan proyek revitalisasi yang menawarkan rumah dengan harga murah, subsidi perumahan, dan manfaat pajak bagi pasangan muda yang menetap dan memiliki anak. Meskipun program-program ini tidak secara khusus dirancang untuk pernikahan internasional, orang asing yang menikahi wanita Portugal dan pindah ke wilayah-wilayah ini dapat mengambil manfaat dari kebijakan ini. Mitos bahwa Portugal membayar untuk menikah mungkin muncul dari kombinasi inisiatif-inisiatif ini dan daya tarik negara ini sebagai tujuan bagi para ekspatriat. Meskipun tidak ada pembayaran langsung untuk pernikahan, menetap di daerah pedesaan bersama keluarga dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan terkait perumahan dan subsidi pemerintah. Ngomong-ngomong, jika Anda menyukai video ini, kami mengundang Anda untuk menyukai kami dan mengaktifkan bel notifikasi agar Anda tidak melewatkan video kami. Kami lanjutkan. Nomor 5 Latvia. Mitos bayaran pernikahan dan kesenjangan gender Latvia dikenal dengan pemandangannya yang indah, budayanya yang kaya, dan sayangnya ketidakseimbangan gender yang signifikan. Negara ini memiliki salah satu angka tertinggi untuk wanita dibandingkan dengan pria di Eropa, yang telah menyebabkan rumor yang terus berlanjut bahwa pemerintah membayar orang asing untuk menikahi wanita Latvia. Pada kenyataannya, Latvia tidak memiliki program resmi yang menawarkan insentif finansial untuk pernikahan. Namun, kesenjangan gender telah mendorong inisiatif sosial dan program lokal yang bertujuan untuk mempromosikan kehidupan pernikahan dan memperkuat keluarga. Insentif yang paling dekat adalah subsidi untuk keluarga besar dan tunjangan pajak, tetapi ditargetkan untuk warga negara Latvia dan penduduk tetap. Mitos tersebut mungkin muncul karena persepsi bahwa wanita Latvia secara aktif mencari pasangan asing karena kurangnya pria lokal, tetapi ide ini berlebihan berdasarkan stereotip. Latvia adalah negara modern dengan kebijakan sosial yang mirip dengan negara-negara Eropa lainnya, yang berfokus pada kesejahteraan keluarga dan kesetaraan gender. Nomor 4 Swiss. Insentif untuk keluarga dan melahirkan anak Swiss adalah salah satu negara paling maju di dunia, yang terkenal dengan kualitas hidup, keamanan, dan stabilitas ekonominya. Namun, negara ini juga menghadapi masalah yang berkaitan dengan populasi yang menua dan tingkat kelahiran yang rendah. Dalam konteks ini, beberapa kanton di Swiss telah mengembangkan program khusus untuk mendorong pembentukan keluarga dan meningkatkan angka kelahiran. Salah satu insentif yang paling terkenal adalah tunjangan keluarga di beberapa kanton tertentu yang menawarkan pembayaran bulanan untuk pasangan yang menikah, memiliki anak dan tinggal di daerah pedesaan tertentu. Beberapa kanton menawarkan hingga 10.000 Swiss franc sebagai bantuan awal untuk menetap dan membesarkan keluarga. Meskipun tunjangan ini diperuntukkan bagi warga negara Swiss dan penduduk tetap, mitos bahwa Swiss membiayai pernikahan mungkin muncul dari program-program regional ini. Namun, tunjangan ini ditujukan untuk penduduk tetap dan tidak termasuk pembayaran langsung untuk menikahi orang Swiss. Nomor 3 Jepang. Mendukung kebijakan di daerah pedesaan Jepang adalah negara yang sangat maju dengan salah satu populasi yang paling menua di dunia dan tingkat kelahiran yang menurun secara mengkhawatirkan. Untuk memerangi depopulasi di daerah pedesaan, beberapa kota telah menciptakan program insentif untuk menarik keluarga baru, termasuk subsidi untuk pasangan yang baru menikah dan bonus untuk memiliki anak. Di beberapa daerah di Jepang, pemerintah daerah menawarkan dukungan keuangan yang signifikan bagi pasangan muda yang menetap di komunitas pedesaan. Program-program ini termasuk subsidi perumahan, pinjaman berbunga rendah, dan dukungan keuangan untuk perawatan anak. Namun, tidak ada kebijakan nasional yang membayar untuk menikah dengan orang Jepang. Mitos ini mungkin disebabkan oleh publisitas yang diterima oleh program-program pedesaan ini. Meskipun orang asing yang menikah dengan orang Jepang dapat memperoleh manfaat dari beberapa insentif,
Mereka harus memenuhi persyaratan yang ketat dan berkomitmen untuk tinggal di komunitas pedesaan untuk jangka waktu yang lama. Jika Anda belum menyukai kami, ingatlah untuk melakukannya dan nyalakan bel notifikasi untuk mengetahui kapan kami mengunggah konten baru. Nomor 2, Ukraina. Pernikahan dan mitologi sosial Ukraina dikenal dengan budaya yang kaya dan lanskap pertanian yang luas. Namun, karena emigrasi massal, terutama para pria muda, negara ini menghadapi kesenjangan gender yang cukup besar. Hal ini memunculkan rumor tentang insentif finansial bagi orang asing untuk menikahi wanita Ukraina. Kenyataannya, Ukraina tidak menawarkan pembayaran langsung kepada orang asing untuk menikahi wanita Ukraina. Namun, beberapa daerah pedesaan telah menerapkan program lokal untuk merevitalisasi masyarakat, menawarkan insentif seperti lahan pertanian, atau perumahan bersubsidi untuk pasangan muda yang menetap di daerah yang tidak berpenghuni. Mitos bahwa Ukraina membayar untuk menikah mungkin berasal dari popularitas agen-agen pernikahan internasional yang menjodohkan pria asing dengan wanita Ukraina. Meskipun ada peluang untuk menetap di komunitas pedesaan, kebijakan ini tidak ditujukan untuk pernikahan internasional, melainkan untuk merevitalisasi pedesaan dan meningkatkan ekonomi lokal. Nomor 1, Rusia. Insentif keluarga untuk meningkatkan populasi Rusia menghadapi penurunan populasi yang mengkhawatirkan dalam beberapa dekade terakhir, sehingga mendorong pemerintah untuk menerapkan serangkaian insentif untuk meningkatkan angka kelahiran dan memperkuat keluarga. Namun, program-program Rusia ditargetkan untuk warganya sendiri dan tidak termasuk pembayaran khusus untuk orang asing yang menikahi perempuan Rusia. Salah satu program yang paling terkenal adalah Modal Ibu, yang memberikan pembayaran besar bagi ibu-ibu Rusia yang memiliki lebih dari satu anak. Selain itu, beberapa daerah menawarkan subsidi tambahan untuk keluarga muda yang pindah ke daerah pedesaan yang jarang penduduknya. Meskipun insentif ini cukup besar, mereka dirancang untuk warga negara Rusia dan keluarganya. Dan kita sampai pada akhir video ini. Jika Anda menyukainya, saya mengundang Anda untuk memberi kami like agar kami dapat terus membuat lebih banyak video seperti ini. Juga jangan lupa untuk berlangganan dan mengaktifkan lonceng kecil agar Anda tak melewatkan video-video baru kami. Semoga harimu menyenangkan. Sampai jumpa lagi.